Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berkesempatan hadir di ruangan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Penajam Pasir Utara. Ya, kenapa kemudian hari ini kita bertepatan hadir bisa berkunjung ke tempat beliau? Karena beliaulah yang akan mengurusi beberapa hal, khususnya bicara tentang masalah sampah. Karena hari ini saya akan berbincang membicarakan khusus untuk bicara tentang sampah dulu. Ibu Tita Derita Yati. Saya buka dulu. Lupa ya kan Bu, dulu sering ngobrol sih Bu. Iya. Sering nulis waktu masih sering ngetik. Ya sekarang sih masih Ibu ya, karena mengontrol teman-teman buat rilis biasa kita masih. Ya. Cuman ya sudah jarang turun ke lapangan. Cuman momentum ini saya harus turun ke lapangan dan diskusi langsung karena banyak hal yang mesti didapat dan harapannya bisa jadi nilai edukasi buat masyarakat. Nah, ini bicarain dinas yang Ibu pimpin. Sebelum itu saya mau tanya kabarnya. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Kemudian juga ini saya sebenarnya menunggu-nunggu. Oh iya. Dinas-dinas lain sudah buka. Saya sudah buka-buka. Saya kan suka ya mau tidak mau suka tidak suka kita harus sekarang ini mengikuti perkembangan media sosial. Jadi saya melihat di sampul saya kok kapan saya itu ketemu ya caranya. Tapi alhamdulillah kita ketemu hari ini. Nah, dan saya berharap kunjungan hari ini dibalas bisa datang ke studio Bu juga Bu ya. Nah, bicara tentang masalah kondisi hari ini yang kita hadapi sebagai Dinas Lingkungan Hidup, apa yang hari ini Ibu lakukan deh untuk dinas yang Ibu pimpin? Kalau bicara apa yang saya lakukan, sebenarnya banyak hal. Ini momennya kayaknya saya juga harus menyampaikan ada beberapa hal dari saya dipercaya ditempatkan di Dinas Lingkungan Hidup. Di awal 2020 kemarin saya melihat ini apa yang bisa saya lakukan dengan tugas dan tanggung jawab saya di Dinas Lingkungan Hidup. Karena kalau kita sedikit kelas balik dulu, kalau di Dinas Kebersihan dan Pertamanan masih ada, saya jelas bahwa harus saya lakukan adalah bicara tentang bagaimana penanganan sampah, bicara tentang bagaimana kota kita indah cantik tamannya. Tapi begitu di Dinas Lingkungan Hidup jadi lebih luas begitu ya. Ternyata di sini adalah dinas yang ada beberapa bidang. Jadi di sini bicara tentang aturan. Kalau bidang satu itu tentang tata lingkungan. Tata lingkungan itu bicara dokumen lingkungannya, bagaimana izin-izin lingkungannya harus dilakukan oleh pihak perusahaan maupun kita pihak pemerintah. Jadi nggak ngurusin sampah doang, ngurusin sampah aja. Kemudian bicara di bidang 2 baru bicara tentang pengelolaan sampah dan limbah B3. Itu fokus memang untuk urusan sampah. Kemudian ada lagi bidang 3 itu bicara tentang bagaimana peningkatan kualitas lingkungan. Gimana kalau misalnya terkait dengan mungkin saat ini kondisi lingkungan kita, mangrove kita banyak yang ditebang, banyak yang sudah mati, bagaimana juga keberlangsungan makhluk hidup, itu bicaranya di bidang 3. Bicara lagi di bidang 4, bicara lagi tentang pengawasan, penegakan hukum, peningkatan kapasitas lingkungan. Wah, saya bilang ini. saya dengerin makanya saya jujur Bu ya, biar lebih fokus saya pengen bahas satu titik dulu. Kita bahas bicara tentang sampah karena ya berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa narasumber sebelumnya, bahkan Pak Sekda juga sudah menyampaikan bahwa akan ada jumlah penduduk yang akan datang, gelombang manusia yang akan datang ke daerah kita atau di Penajam Pasir Utara, karena kebetulan kita kan ditunjuk sebagai KN. Ada langkah atau upaya apa yang kemudian harus diantisipasi oleh dinas yang Ibu pimpin? Baik, yang pertama begitu saya hadir, saya akan coba dulu bicara tentang penanganan sampah. Jadi saya bilang ada 2 di bidang 2 itu. Penanganan itu adalah penanganan pengelolaan sampahnya dengan pengurangan sampahnya. Langkah awal saya adalah kalau penanganan tentang bagaimana menangani sampah itu bicara nanti layanan kita kepada masyarakat, bicara bagaimana kita mengatasi permasalahan sampah ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu bicaranya nanti pengangkutan sampah, bicaranya nanti tentang kebersihan lingkungan. Tapi kalau pengurangan, kita bicara lagi ke peran serta masyarakat. Nah, itu langkah awal saya bagaimana melibatkan masyarakat untuk ikut serta bertanggung jawab terhadap urusan sampah, khususnya sampah domestik. Betul. Ya, karena kalau kita hanya bicara penanganan dengan pemerintah punya keterbatasan. Betul. Dari sisi anggaran, dari sisi sarana prasarana kita pasti punya keterbatasan.
Artinya meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat itu ya, yang harus saat ini pola itu juga mau dimaksimalkan. Betul. Tapi jauh sebelum kita bahas tentang itu Bu, berapa sih Bu yang dipekerjakan yang tenaga kerja yang hari ini dimaksimalkan oleh dinas Ibu terkait tentang aktivitas Ibu untuk di permasalahan sampah sendiri? Ya, di persampahan itu untuk kegiatan kita ada beberapa tenaga lapangan kita yang membantu. Misalnya contoh kalau kita untuk driver armada pengangkut sampah, itu kita ada memang khusus pengangkutan sampah. Kemudian juga ada yang penyapuan jalan-jalan protokol. Kemudian ada yang memang yang dipekerjakan untuk pembersihan drainase yang memang drainase kota kita. Kemudian juga ada yang terkait dengan perintisan, jadi bahu jalan kita. Kemudian ada juga yang di TPS 3R, itu nanti bicara program pengurangan sampahnya. Di situ nanti ada proses pengomposan, ada proses pemilahan sampah, bank sampah di sana. Kemudian ada TPA kita. Jadi jumlahnya semua tuh kurang lebih 167 personil. 167. Iya, yang kita bagi beberapa. Dan itu sudah terbagi beberapa item. Sudah terbagi. Ya, kita sinkronkan dengan jumlah penduduk yang akan datang. Ini hari ini itu mumpuni tidak Bu untuk menyelesaikan sebenarnya? Apakah hari ini itu jadi problem di dinas Ibu bicara tentang masalah SDM? Karena kalau untuk bicara SDM, kemudian dengan jumlah tenaga kita, itu sebenarnya lebih kepada layanan kita kan. Nah kalau kita mau meningkatkan layanan, otomatis SDM kita juga harus kita tingkatkan. Sarana prasarana kita harus kita tingkatkan. Bagaimana kita mau menambah SDM kita? Misalnya kita menambah tenaga lapangan kita, kalau sarana prasarananya contoh armada aja kita belum ada penambahan. Otomatis mereka. Saya dengar juga kalau saya pernah dapat informasi kalau alat-alat berat Ibu agak bermasalah. Benar nggak sih Bu? Itu dia. Benar nggak nih? Aduh, gini. Nggak apa-apa Bu, dijawab aja. Kan ini saya yang tanya Bu ya. Saya memahami dengan kondisi keuangan daerah kita. Jadi kami pun juga tahun ini kami sempat ada kesempatan kemarin karena kebetulan kita diundang untuk ke Jakarta. Alhamdulillah tahun 2021 ini kita dapat penghargaan top 5 besar untuk inovasi serbu gas 100 bank sampah Unit dan sedekah sampah. Kita ke pusat diundang untuk mengambil penghargaan. Dan di sana kita sekaligus berkunjung ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kita sampaikan kondisi kita di daerah, apalagi dengan adanya kita ditunjuk sebagai calon ibu kota negara. Kami Pak kendala dengan saat ini TPA. Untuk TPA kita, tempat pemrosesan sampah kita, di situ cuma ada alat berat 2. Ekstra dan loader ya. Itu pun sudah kondisinya sebenarnya sudah tidak bisa dipakai lagi kalau kita hitungan dari sisi umur alat berat kita. Nah sementara TPA tuh setiap kabupaten kota berdasarkan Undang-Undang Persampahan itu nomor 18 itu wajib mengelola TPA itu secara sanitary landfill atau kontrol landfill. Nah itu maksudnya sampah yang ada di sana tidak boleh dibuang begitu saja, itu namanya pendamping. Tapi harusnya ada dipadatkan, setelah dipadatkan kemudian diuruk dengan tanah uruk. Nah itu perlu alat berat. Iya pasti. Ya alat berat yang rusak-rusak. Kami mau bagaimana? Jadi kita juga minta tolong, mungkin ada perhatian khusus. Kita juga sudah melakukan usaha membuat surat. Mungkin kita akan kirim surat ke Kementerian PUPR dengan Kementerian Lingkungan Hidup juga untuk bisa dibantu alat berat karena kita tidak mampu, apalagi nanti TPA kita juga mungkin juga beban nanti untuk TPA kita akan berat. Berapa umur tempat pembuangan akhir kita Bu? Ya. Kalau bisa, ini udah nggak bisa nih kapasitasnya udah berlebih nih, dan terus kemudian apa proyeksi Bu? Kalau sistemnya tidak bisa dimaksimalkan, mungkin umur TPA kita dengan zona, kita kan pakai zona ya, zona 1 udah ditutup nih dari 2010 kemarin kan. Zona 1 di mana Bu ya? Zona 1 di TPA kita juga, luasan TPA kita. Luasan titik-titik ya. Sekitar 1, sekian hektar untuk zona 1. Nah, terus 2019 sudah ditutup karena sudah nggak mampu lagi karena memang sudah penuh full karena ada batasan zona 1 itu. Untuk zona 2 ya, ada sekarang zona 2. Zona 2 ini kita juga dapat bantuan dari APBN melalui Balai Pesana Wilayah di. Tinggal berapa umurnya Bu? Kalau diprediksi, kalau dia itu pemadatannya memang maksimal, itu kemungkinan hanya 3 tahun umurnya. 3 tahun
bisa gitu. 2023, 2024 Bu ya? Ya, itu pun kalau pelaksanaan di sana operasionalnya maksimal, misalnya alat beratnya bagus, pemadatannya bagus, penimbunannya bagus. Tapi kalau enggak, kemungkinan 1-2 tahun sudah akan penuh. Dan kita harus memikirkan untuk zona berikutnya. Karena kita hari ini udah ada persiapan untuk zona berikutnya nggak Bu? Ya, karena menurut saya ya di beberapa daerah juga sebenarnya jauh sebelumnya sudah, ini kan dekat banget Bu, apalagi kita udah mau IKN, ada nggak ada upaya kita akan membuat surat untuk permohonan kepada pihak Kementerian PUPR lagi untuk diusulkan zona berikutnya. Nah kemudian dan juga kita juga akan menyampaikan juga mungkin khusus untuk IKN itu harus ada TPA sendiri, TPA regional. Tidak bisa memakai TPA kita lagi. Selama ini? Dan itu tugas tanggung jawab pemerintah pusat lah, saya pikirkan. Tapi hari ini kan koordinasi dengan pemerintah pusat itu berjalan Bu ya, terkait tentang masalah lingkungan sendiri. Iya, yang kita kan beberapa kali dilibatkan dalam pembahasan RT RW ini untuk kawasan industri, kemudian juga untuk persiapan ibu kota negara, itu kita sampaikan yang harus diperhatikan juga terkait nanti penanganan sampahnya, karena dengan jumlah penduduk sampah akan bertambah terus, kemudian juga termasuk juga bagaimana nanti operasional segala macam. Sekarang itu menjadi tanggung jawab pusat untuk IKN, tapi untuk kita sendiri PPU sendiri juga TPA kita juga harus lebih perhatian khusus nantinya ke depan, karena untuk mencari lokasi baru TPA itu nggak mudah, dan untuk tidak semua penduduk masyarakat mau betul. Karena siapa mau tahan bau kan, artinya kan harus cari tempat yang betul-betul, terlebih lagi kan posisi itu ke posisi yang bakal jadi akses juga. Sekarang kita baru bicara TPA aja udah berapa ini, makanya betul karena menarik Bu, ini bersentuhan dengan masyarakat, baik kepedulian. Untuk bicarain tentang masalah kepedulian lagi nih Bu, karena ini ya, kalau kita kan memandang hanya menuntut pemerintah berbuat apa, kayaknya nggak fair deh. Apa sih yang harus mesti dilakukan masyarakat kita Bu terkait tentang masalah sampah sendiri? Kami dari Dinas Lingkungan Hidup beserta tim bidang 2, beserta Kabid dan Kasih dan tim kami, ada tim TPS 3R bersama Induk Menuraka. Kemarin itu yang kita dapat penghargaan itu sebenarnya bukan penghargaannya, tapi lebih kepada program kami bagaimana mensosialisasikan ke masyarakat dengan masuk ke kelurahan dan desa minimal 2 bank sampah unit dan sedekah sampah. Kenapa bank sampah? Bank sampah itu sebenarnya salah satu strategi pemerintah bagaimana mengajak masyarakat untuk berperan serta mengelola sampahnya, tapi mereka dapat untung, dapat nilai ekonomis dengan sampah yang masih punya nilai ekonomis ditabung di bank sampah. Bedanya kan kalau bank menabung uang, bank konvensional, tapi kita menabung sampah. Otomatis mereka kan juga ikut dapat keuntungan dari itu, tapi mereka juga ikut berperan serta, jadi mereka biasanya buang sampah sembarangan, mereka ini sampah kan punya nilai ekonomis nih, mereka tabung. Nah itu cara kita, alhamdulillah 100 bank sampah unit kita target sudah mencapai itu, dan ini masih berjalan terus, walaupun sudah artinya kita tidak untuk lomba, tapi ini untuk program kita, dan alhamdulillah bank-bank sampah unit kita berjalan. Ini secara signifikan mengurangi sampah yang masuk ke TPA, dan masyarakat sekarang tidak bisa lagi selalu itu kan sampah tanggung jawab pemerintah. Saya setiap sosialisasi, Bu, Bapak, Ibu, saya tanya dulu, sampah itu dari mana, yang menghasilkan siapa sih? Sampah rumah tangga, sampah saya. Terus yang punya tanggung jawab siapa? Pemerintah itu tanggung jawabnya kepada sampah yang ada sudah masuk di TPS dibawa ke TPA. Sampah dari rumah itu tanggung jawab Ibu Bapak. Cuma kalau Ibu Bapak semua sampah yang di rumah itu dibuang ke TPS, ya terus sampai kapan sampah bisa berkurang? Sampai kapan sampah nggak akan pernah habis? Nah sekarang kita harus mengurangi sampah. Nah caranya sampah yang masih bisa dimanfaatkan kita manfaatkan. Kemudian yang masuk ke TPS kita adalah residu. Residu itu betul-betul yang sudah nggak bisa termanfaatkan. Berarti umur TPS kita akan panjang karena tidak ada ini. Dan itu akan mengurangi pembiayaan yang masuk. Artinya peduli secara keseluruhan itu akan berefek secara keseluruhan juga. Bahkan desa juga bisa dana desa bisa digunakan untuk penanganan sampah secara mandiri. Jadi nggak perlu juga harus pemerintah, karena
Karena jadi kalau yang masyarakat yang peduli kan mereka dapat untung dari nilai ekonomisnya, nilai lingkungannya, nilai kepeduliannya, dan kita sekarang berharap perilaku masyarakat, terus pendidikan edukasi tentang lingkungan ini sudah masuk ke sekolah-sekolah. Makanya sekarang juga ada sekolah adiwiyata. Nah itu semua, dan ini kan bertahap, tidak bisa kayak membalik telapak tangan. Waduh. Dan kita kan selalu. Saya percaya ibu sebenarnya karena ibu salah satu wanita super di Penajam Pasir Utara. Ini pandangan saya karena saya tahu ya bagaimana dari awal saya sebagai jurnalis, beraktivitas sebagai jurnalis, dan hari ini kita masuk di kegiatan video langsung melalui YouTube Sampul Said. Rekam jejak ibu cukup tercatat dan bicara tentang apa yang ibu lakukan cukup luar biasa, dan beberapa inovasi yang dihadirkan juga sangat menarik. Nah, dari semua yang ibu lakukan, sebetulnya saya pengen panjang, cuman ada waktu hal saya pengen ibu bisa langsung ke studio dan membalas datangnya atau bertamunya kami ke sini, karena saya pikir ini hal penting, bicarain tentang masalah IKN secara utuh atau secara keseluruhan. Ketika IKN hadir dan jumlah penduduk, ibu udah sampaikan bahwa tadi TPA kita akan habis perkiraan 2 atau 3 tahun ke depan, terlebih lagi dengan fasilitas yang sangat kurang. Nah, itu prediksi karena jumlah penduduk kita hari ini masih 1.800. Tapi nanti kalau sudah datang yang 3 kali lipatnya datang ke PPU, potensi itu akan bisa berubah menjadi satu tahun bisa jadi, Bu ya. Langkah konkret nih, Bu, karena kita masyarakat juga harus tahu nih, jangan sampai masyarakat juga tidak peduli dengan apa yang hari ini terjadi. Langkah konkret yang dilakukan pemerintah sendiri dalam arti dinas ibu apa? Kondisi ini. Antisipasi untuk masalah IKN hadir. Sebelum saya jawab, saya minum dulu. Iya. Minum dulu sebentar. Kita minum dulu. Tambahan. Sekarang kita coba, kita sudah punya peraturan bupati tentang pelarangan penggunaan produk plastik sekali pakai. Makanya jadi saya nggak kasih botol aqua. Iya, nggak mau. Jadi pakai gelas kalau untuk nanti supaya nggak terlalu banyak nanti sampah plastik. Jadi kalau melihat karena ini kan kita harus ke depan nanti pastilah kita ini kan nanti masuk bagian dari wilayah yang nantinya berdekatan dengan ibu kota negara. Pasti akan peningkatan jumlah volume sampahnya juga pasti akan meningkat. Dan itu saat ini langkah-langkah kita sekarang ini kan pertama memang memberikan kesadaran dulu kepada masyarakat. Mereka juga harus juga memahami permasalahan kita pemerintah ini yang dimana menangani sampah ini nggak mudah. Jadi mereka juga harus ikut terlibat menjaga lingkungannya. Nah, terus juga kita juga akan berhitung dari sisi kemampuan daerah dalam rangka nanti mengatasi kondisi ini. Karena kita juga harus paham dengan kondisi kemampuan daerah, kita harus juga mencari peluang-peluang kerjasama baik dari pihak pemerintah pusat maupun dengan pihak-pihak swasta yang nantinya bisa ikut. Ya kan, biasanya kan nanti akan masuk nih. Perusahaan-perusahaan kan banyak, Bu. Harusnya mereka kan juga harus peduli nih. Ini kita sekarang mulai melibatkan perusahaan-perusahaan juga, bagaimana mereka juga bisa berperan dalam rangka mengatasi permasalahan sampah ini. Jadi tidak hanya pemerintah, tidak hanya masyarakat, tapi perusahaan yang juga berusaha di sini, ayo dong bantu kita ini gimana. Mungkin mereka juga bisa menyumbang bantuan dari sisi CSR mereka, misalnya armada. Jangan hanya untuk tong sampah. Kalau tong sampah nggak usah. Tong sampah banyak. Alat berat, kenapa tidak? Karena betul. kita ini kan potensi usaha kemampuan sumber daya alam kita kan banyak nih. Nah ini kan harusnya mereka juga dapat keuntungan. Mereka meras di daerah kita, terus alam kita. Giliran mau peduli terhadap lingkungan tidak ya kan itu masalah. Artinya ini jadi atensi buat secara keseluruhan karena apalagi Ibu ya di lingkungan hidup. Perusahaan-perusahaan kan banyak masalah tuh. Tegur aja, nggak apa-apa Bu, biar aja. Siap. Nggak semua perusahaan sih sebenarnya. Nggak semua Bu ya? Ya ada juga perusahaan peduli. Ada juga yang peduli ya. Saya kira kan perusahaan bisa sama-sama mereka juga punya semacam mungkin ada
ada di mana yang bisa dikoordinir. Mungkin kalau ada beberapa perusahaan yang mau menyumbang kayak kita pernah diberikan bantuan armada kebersihan oleh pihak BPD. Alhamdulillah itu kita pernah dikasih untuk armada. Kenapa perusahaan-perusahaan yang besar di sini bisa bantu mungkin alat berat? Ya, perusahaan ini, perusahaan itu, perusahaan ya banyak perusahaan benar. Dan kita wajibkan juga mereka sekarang yang memang volume sampahnya lumayan besar, mereka harus buang ke TPA dan bayar retribusi. Karena ini sumber potensi PAD kita. Jangan dong mereka buangnya ke TPS kita, akhirnya beban kita lagi ngangkut ke TPS lagi. Nah ini kan jadi banyak potensi, banyak peluang sebenarnya, hanya memang kita juga yaitu tadi orang pemerintah tuh biasa punya keterbatasan. Iya, ada hal-hal yang memang membatasi, termasuk menentukan kebijakan-kebijakan. Ya itu. Jangan sampai kemudian berhadapan dengan masalah nanti. Iya, benar itu. Oke Bu, terima kasih banyak. Terakhir mungkin saya berharap kalau bisa disampaikan program unggulan Ibu saat ini apa sih Bu? Saat ini kalau untuk penanganan sampah ya, khusus bicara penanganan sampah itu kita sekarang fokus memang program kita yang pengurangan sampah melalui bank sampah. Jadi bank sampah itu ada bank sampah induk, kita punya bank sampah induk yang ada di samping pasar Benenang, bank sampah. Jadi itu masih jalan terus Bu ya? Itu pasti kita akan berkelanjutan terus, karena itu salah satu cara kita pengurangan sampah dengan melibatkan masyarakat. Jadi kita nggak perlu anggaran besar, tapi masyarakat yang langsung. Nah itu, dan kita ada sedekah sampah. Jadi melalui orang nyumbang, nggak perlu uang deh, sampah aja mau sumbang aja, tapi sampah yang punya nilai ekonomis ya, sudah ada sih jenis-jenisnya. Itu uang itu kita jual dan itu sudah kita sudah salurkan ke yayasan infak beras, ke pesantren, pada saat bencana alam kemarin kita dari uang bank sampah, dari sedekah sampah itu hampir 30 juta mungkin sudah yang kita dapat dari sedekah sampah selama tahun 2020 sampai 2021. Nah itu program unggulan kami, bagaimana masyarakat melalui sampah bisa bersedekah. Dan itu kami langsung, jadi kita nggak ini ya, artinya nggak teori saja. Karena saya pikir teori kalau nggak praktek apain kita bikin konsep program bagus-bagus tapi kita nggak bisa merealisasikan. Dan kita ini berkelanjutan dan kita punya layanan namanya layanan jemput sampah amanah. Jadi kita ada namanya sahabat lama. Sejahtera berlayanan sampah mobil itu kita bagi warga masyarakat yang mau mensedekah sampahnya maupun menabung sampahnya itu gratis, kita jemput dengan terjadwal, tinggal hubungi lewat WA. Sampah apa sih Bu? Sampah yang punya nilai ekonomis contohnya misalnya jadi kan siapa tahu kardus, kemudian kertas, kemudian lagi botol-botol aqua, kemudian lagi besi-besi yang sudah kopos, kulkas yang rusak, komputer rusak, kemudian banyak jenisnya. Jadi itu kalau misalnya ngapain dibuang, ngapain dibakar gitu, mending disedekahkan atau ditabung. Kalau ditabung mungkin uangnya nggak seberapa, sedekahkan. Kenapa? Ya itu bawa aja, telepon kami siap jemput. Jadi kita jemputnya tanpa harus bayar, karena kalau dengan pengepul kan beda nih. Kalau kita kan memang niatnya memang bagaimana mengajak masyarakat untuk ikut menangani sampahnya sendiri. Bu, nomor teleponnya Bu penting banget kayaknya nih. Kita punya brosurnya, nanti mungkin bisa. Nanti kita akan cantumkan nomor telepon di deskripsi terkait tentang masalah ini. Siapa tahu ada masyarakat yang hari ini berpikir bersedekah. Iya, dan itu sudah kita selalu sosialisasikan dan banyak sudah, dan termasuk kayak retail modern ya. Ini retail modern sebenarnya saya mau tanya sebenarnya. Ini. Setiap retail modern itu namanya izin semacam gini. Kalau kita kan izin lingkungan itu namanya UPL. Tapi kalau dia yang lebih kecil lagi namanya SPPL, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan. Nah, kalau kayak retail modern itu dia semacam SPPL aja. Jadi situ ada surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan. Di situ kita masukkan wajib dia bekerja sama dengan lingkungan hidup untuk sampah domestik atau sampah yang punya sampah sejenis rumah tangga ditabung di bank sampah atau disedekahkan. Jadi mereka sekarang wajib kita minta sedekah sampahnya. Jadi nasabah kita juga Bu ya? Ya, jadi mereka bersedekah sampah, jangan dong hanya usahanya aja. Kita nggak minta duit, sedang minta sampahnya, tolong dong sedekahkan ke kita. Dan itu sudah dilakukan. Hampir semua retail modern atau orang retail modern? Kita sekarang ini kita berlakukan retail modern yang sekarang sudah menjamur ini. Jadi mereka wajib. Jadi mereka alhamdulillah mereka juga merespon. Kemudian juga mereka
juga kita sudah buatkan edaran untuk pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Jadi sekarang sambil sosialisasi, jadi bertahap mereka, ya. Sudah kita lakukan, dan itu memang mereka juga ya bagaimanapun juga keberadaan mereka kan menimbulkan sampah juga. Iya, betul. Iya. Jangan kita dapat sampahnya dong. Iya, betul. Saya jujur uangnya kemana lari kalau saya berputar di Penajam aja ya masalah, bukan saya tidak sepakai, walaupun saya juga biasa beli di sana. Cuman kan ya pengusaha-pengusaha itu juga harus kasih manfaat deh buat daerah kita. Nah, jangan cuman buang sampahnya di TPS, kita harus ada. Ini belum semua yang kita libatkan, dan artinya kita berkelanjutan karena kan sampah tidak pernah berhenti. Jadi harus bijak mengelola sampah. Kemudian kita juga coba nanti program kita ya tahun 2002 ini kita coba masuk ke sekolah-sekolah untuk edukasi ke siswa-siswa bagaimana mereka juga jadi pendidikan karakter lingkungannya yang kita bentuk, bukan larangan membuang sampahnya dulu, tapi karakternya. Kalau sudah pembentukan karakter itu penting, otomatis mereka juga tahu, oh nggak boleh deh buang sampah sembarangan. Itu kan sudah terbentuk dari jiwanya mereka sendiri. Kepedulian tadi itu kan yang dibentuk. Karena karakter itu. Saya nggak bisa terlalu banyak Bu, karena jujur aja ini kalau saya nggak potong ini omongan, ini akan terlalu panjang ini. Pasti. Bisa. Nanti nggak ada bahan saya Bu di Sampul Said atau di studio. Terima kasih banyak Bu. Saya atas nama tim Sampul Said udah ucapkan terima kasih banyak udah diterima di kantor Ibu dan mau berdiskusi bicara tentang masalah yang saya pikir ini adalah masalah kita semua. Iya. Saya pun terima kasih Sampul Said mau datang ke sini bicara tentang penanganan sampah. Biasanya orang kadang-kadang malas promosi sampah, tapi Sampul Said semangat, dan saya juga saya tidak bisa begini kalau tidak punya tim yang kuat. Jadi saya bisa begini karena saya punya tim yang kuat di Dinas Lingkungan Hidup. Orang-orang yang dibalik saya itulah yang membantu saya untuk menyemangati saya bekerja. Iya, terima kasih juga. Terima kasih Bu. Saya terima kasih dari secara keseluruhan buat teman-teman yang hari ini memaksimalkan kegiatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.